Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama di hari Minggu ini untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih karena kami percaya Engkau sudah membenarkan kami dan kami memperoleh segala kepenuhan-Mu. Dan hari ini kami mau kembali belajar untuk isi hatimu dinyatakan bagi setiap kami. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi saya ingin menyapa kepada seluruh jemaat yang ada di rumah dan dimanapun berada. Apa kabar? Shalom semuanya. Saya mengimani dan saya percaya bahwa kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Seperti sharing saya hari ini, saya beri judul Hidup dalam Kasih Karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita perlu ingat bahwa hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin. Nah, ayat yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini sering sekali kita baca, ya, bahwa kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kita perlu percaya pada hal yang benar. Karena percaya akan hal yang benar, itu akan tentunya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Ya, baik itu aspek kehidupan keuangan kita, lalu juga kehidupan dalam berumah tangga, kesehatan, dan segala aspek lainnya. Lalu percaya apa? Kita perlu percaya bahwa pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Dan dosa kita sudah diampuni. Kita sudah disembuhkan. Kita sudah diberkati. Dan kita statusnya bukan lagi pendosa, tetapi kita adalah anak yang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan kembali saya ingatkan kepada kita semua dalam Efesus 2 ayat 8-9. Saya bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan baik atau perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa ibadah kita, perbuatan baik kita itu membuat supaya kita makin diberkati atau membuat supaya dosa-dosa diampuni, itu bukanlah sebuah kebenaran Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau ingatkan bahwa kita diselamatkan, kita diberkati oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan perbuatan baik kita itu adalah merupakan buah dari percaya dari sesuatu yang benar. Jadi karena kita percaya yang benar, maka kita pun akan menghasilkan sesuatu atau buah yang benar. Yaitu percaya bahwa karena kasih karunia-Nya lah kita dibenarkan, kita diselamatkan. Amin. Kasih karunia, bicara kasih karunia Bapak Ibu, ini bukanlah suatu hal yang baru. Ya, bagi kita sering mendengar tentang kasih karunia. Tapi saya juga mau perlu tegaskan bahwa kasih karunia itu bukan doktrin atau pengajaran. Tetapi kasih karunia itu adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, jikalau Bapak Ibu mungkin ada yang berpendapat tentang pengajaran Injil kasih karunia bahwa Injil kasih karunia itu seringkali disalah mengertikan, ya, bahwa dikatakan dengan adanya kita mengerti Injil kasih karunia itu membuat sepertinya orang bebas saja berbuat dosa, atau dengan kata lain memberi izin buat orang-orang sehingga hidup tidak kudus, ya, atau hidup di dalam dosa. No, saya mau katakan dengan tegas,
Kenapa? Karena Injil kasih karunia, kalau kita berbicara tentang Injil kasih karunia itu artinya kita sedang berbicara kepada atau fokus kepada kemampuan Allah. Kemampuan Allah untuk menyelamatkan kita sehingga kita bisa hidup berkemenangan. Yaitu bicara tentang pribadi Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan jika kita hidup tanpa kasih karunia Tuhan seperti apa Bapak Ibu? Kita perlu bertemu kasih karunia. Kita perlu mengalami karena itulah yang mengubahkan hidup kita. Banyak orang Kristen mengalami masalah dalam hidupnya. Ya, kita sebut mungkin penderitaan seperti dalam pekerjaan, pergumulan dalam rumah tangga, dalam kesehatannya. Ya, dan saya mau katakan kalau saat ini saudara yang menyaksikan, mungkin engkau sedang terikat. Terikat apa saja? Mungkin terikat masalah sakit penyakit, keterikatan mungkin masalah ekonomi, keuangan, atau pornografi dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa ada kabar baik. Bahwa Yesus telah membebaskanmu. Yesus mau menolongmu untuk engkau keluar. Engkau bebas dari keterikatan. Kenapa? Karena pekerjaannya di kayu salib sudah selesai. Dan itu yang perlu kita percayai. Ketika Yesus berkata di atas kayu salib, "It is finished," di dalam bahasa Yunaninya diartikan bahwa itu sudah selesai dan tidak dapat diulang kembali. Artinya apa? Untuk sekali, untuk selama-lamanya. Tidak dapat diulang kembali. It is done deal. Sudah selesai. Dan ini yang perlu kita percayai Bapak Ibu. Dan saya mau kita membangun kesadaran ini setiap hari. Kesadaran akan kebenaran ini bahwa kita bukan lagi hidup dalam dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang terikat akan dosa. Saya mau katakan bahwa di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan mau kita disadarkan bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Paulus beritakan ketika melihat jemaat Korintus berbuat dosa? Paulus katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?" Paulus tidak mengingatkan mereka atau membawa-bawa hukum Taurat sehingga mereka sadar akan dosanya. Tidak. Sekalipun mereka berbuat dosa, perhatikan baik-baik. Paulus tetap menyebutkan bahwa mereka adalah bait Roh Kudus. Sekalipun mereka berbuat dosa, Paulus tetap mengingatkan siapa mereka di hadapan Tuhan. Dan Paulus mengingatkan jati diri atau identitas diri mereka di dalam Kristus. Dan dia juga memberitakan kabar baik tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kita perlu terus diingatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita sudah diampuni dengan cara yang benar. Diampuni dalam kelimpahan kasih karunia. Dan diampuni sepenuhnya. Artinya satu kali untuk selama-lamanya. Praktisnya Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita memiliki kesadaran akan dosa-dosa kita. Kita disadarkan bahwa kita ini pendosa. Kita ini orang yang lemah. Tetapi biarlah kita disadarkan bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Orang yang hidup dalam perjanjian lama, mereka hidup di dalam hukum Taurat. Mereka masih memiliki kesadaran akan dosa-dosa mereka. Sehingga ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka datang dengan gemetar, dengan rasa takut, dengan tidak ada kepastian,
Tidak ada jaminan. Tetapi firman Tuhan mencatat di dalam Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja kita dikuduskan dalam kesempurnaan untuk selama-lamanya. Dalam kesadaran ini Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, ketika kita mau datang sama Tuhan, jangan lagi kita memiliki kesadaran akan dosa kita. Tetapi biarlah kita mengingat bahwa kita sudah dibenarkan. Kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita punya keberanian. Kapan saja, di mana saja kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Mungkin ketika kita di jalan, mungkin ketika kita bahkan di kamar mandi, ketika dimanapun kita berada, kita berjalan dalam hadirat Tuhan. Kita tidak perlu mengundang-undang hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebuah kebenaran yang harus kita percayai. Dan saya mau menyatakan Bapak Ibu, bahwa pekerjaan Tuhan yang selesai di kayu salib itu bukan hanya sekedar memindahkan kita dari neraka ke surga. Ya, kalau Bapak Ibu cuma mengerti hal itu atau cuma menangkap hal itu, saya mau katakan itu hal yang sangat simpel Bapak Ibu ya buat Tuhan. Tetapi Tuhan sampai mau turun ke dunia, mati ganti kita, itu adalah hal yang luar biasa. Dan apa dibalik semua itu? Kabar baik yang saya mau nyatakan bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi Dia membenarkan kita di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di balik kematian Tuhan ada sebuah hal yang dahsyat terjadi yang disebut dengan pertukaran ilahi, divine exchange, di mana Yesus yang benar menjadi berdosa karena kita, tetapi kita yang berdosa menjadi benar karena Yesus. Dan dengan itulah kita mengalami yang namanya kepenuhan Allah. Segala kepenuhan Allah ada di dalam kita. Luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, suatu kebenaran yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi ketika kita percaya bahwa kita sudah dibenarkan? Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunaninya, damai sejahtera di sini adalah Irene, artinya shalom. Berarti lebih dari kata yang sesungguhnya, yaitu adalah sehat, diberkati, tidak kekurangan, penuh dengan damai. Dan itulah yang harus kita deklarasikan di dalam hidup kita. Kita harus mendeklarasikan siapa kita sesungguhnya. Maka kita akan melihat berkat-berkatnya melimpah dalam hidup kita. Amin. Kalau mungkin saudara berkata, tapi kok aku masih begini ya? Masalahku juga sepertinya belum selesai. Atau mungkin Bapak Ibu berkata, aku sepertinya masih merasa belum diampuni, atau merasa seperti ini, merasa seperti itu, aku masih merasa sakit. Bapak Ibu, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa hidup kita bukan karena melihat dan merasa. Amin. Tetapi hidup kita karena percaya. Hidup kita karena percaya. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi percayalah bahwa kita adalah orang benar yang berkemenangan dalam kasih karunia-Nya. Amin, puji Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu sebelum menutup sharing saya, mari sama-sama katakan bersama dengan saya adalah orang yang dibenarkan
dan berkemenangan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini biarlah sharing saya membangkitkan iman kita dan membuka mata rohani kita. Dengan kita terus membangun kesadaran bahwa kita sudah dibenarkan, maka kita akan melihat berkat dan janji-janjinya, kelimpahan dan kepenuhan Allah terjadi atas hidup kita. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib sudah selesai. Dan kami percaya bahwa hidup kami sudah dibenarkan. Kami bukan lagi pendosa, tetapi kami anak-Mu Tuhan, yang berhak menerima segala janji-janji-Mu dalam hidup kami. Hari ini aku berdoa bagi setiap kami yang masih mengalami sakit penyakit, dan kami yang merasa bahwa masalah-masalah kami belum selesai. Biar kami dibangkitkan dan kami percaya karena kami tahu hidup kami bukan karena melihat dan merasa, tetapi karena percaya. Percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan sudah selesai dan kami sudah diberkati. Kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Diberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran hari ini, dan biarlah kami terus melihat, berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Diberkatilah setiap keluarga, jemaat, baik kami yang menonton, bersama-sama dengan keluarga dan dimanapun kami berada, setiap kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, biar kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan iman dan percaya kita. Biarlah kelimpahan kasih karunia menyertai kehidupan kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.